Jesus saves, Jesus saves. The word of sin rejoice to hear the sound that Jesus saves, Jesus saves. Even the sword that pierced his side, Christ Jesus saved, Jesus saved. The message of his heart stretched open wide, Christ Jesus saved, Jesus saved. Hallelujah, I'm redeemed. I've been pardoned full and free. All because the blood still speaks. Jesus saved, Jesus saved. The hands of heaven now proclaim, Jesus saved, Jesus saved. And in the book of life we said my name, Jesus saved, Jesus saved. Hallelujah, I'm redeemed. I've been pardoned full and free. All because the blood still speaks. Jesus saved, Jesus saved. Hallelujah, I'm redeemed. I've been pardoned full and free. All because the blood still speaks. Jesus saved, Jesus saved, Jesus saved, Jesus saved. Jesus saved, Jesus saved. Oh, the hosts of heaven now proclaim, Jesus saved, Jesus saved. And in the book of life we said my name, Jesus saved, Jesus saved. Hallelujah, I'm redeemed. Jesus saved, Jesus saved. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita untuk sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Filipi 4 ayat 4. Saya akan membacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari teks ini Bapak Ibu, yang menulis ini adalah Paulus. Nah, yang pada waktu itu Paulus masih di dalam penjara Bapak Ibu. Nah, itu dia menuliskan untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi pada saat itu. Kenapa? Karena Paulus mendengar berita pada saat itu di kota Filipi, jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi sedang mengalami guncangan. Adanya peperangan, ajaran sesat, perpecahan. Nah, di pagi hari ini, Paulus memberikan pesan yang sama kepada kita Bapak Ibu. Bukannya, kalau saya merenungkan, bukankah kita sedang mengalami ini? Banyaknya sekarang bermunculan ajaran sesat. Oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita dengan berbagai macam cara.
dan ditambahkan dengan virus yang ada, kita mengalami guncangan yang hebat. Nah, tetapi Paulus memberi nasihat supaya kita tetap bersukacita. Nah, di sini Paulus menulis kata bersukacita itu lebih dari 1 kali sampai 2 kali, Bapak Ibu. Biasanya kalau di Alkitab itu ada penulisan lebih dari 1 kali, berarti itu sangat penting, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kenapa sampai 2 kali? Jawabannya, manusia sering lupa. Dalam Amsal 17 ayat 22, di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di sini Paulus sangat mengerti betapa pentingnya sukacita itu. Nah, kalau sampai jemaat Filipi pada saat hari itu kehilangan sukacita, maka akan kehilangan semangat, kehilangan kekuatan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan bisa jemaat Filipi pada saat itu bisa murtad. Nah, dalam Roma 14 ayat 17 di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Nah, jadi kalau Tuhan, Bapak Ibu, memerintah dalam kehidupan kita, maka yang Tuhan mau adalah kita menuruti kemauannya. Kita hidup di dalam kebenaran, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Nah, di sini letak perbedaan yang membuat saya mengerti adalah sukacita itu rupanya diberikan oleh Roh Allah, Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Bukan dengan kekuatan, bukan dari dunia ini, bukan dari lingkungan kita. Sebab sukacita bukan didasari uang, bukan didasari pangkat, harta, kemewahan. Karena kalau sukacita kita didasari yang bersifat materi, kita akan kecewa, Bapak Ibu. Kita akan sangat kecewa. Nah, di sini ada 2 perbedaan yang kita harus bisa membedakan ini. Yang pertama adalah sukacita dan dosa tidak bisa bersatu, Bapak Ibu. Joy atau sukacita adalah sesuatu yang muncul dari dalam karena pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pada saat kita berbuat dosa, maka sukacita akan pergi meninggalkan kita. Itu yang pertama, sukacita tidak bisa bersatu dengan dosa. Tetapi senang atau happy dan dosa itu bisa bersatu, Bapak Ibu. Happy adalah sesuatu pengaruh yang berasal dari luar. Nonton film atau nonton sesuatu yang lucu, kita bisa tertawa. Karena apa? Karena kita dipengaruhi dari luar. Ngumpul bareng saudara, ngumpul bareng teman, kita bisa ketawa-ketawa. Karena kita dipengaruhi dari apa yang dari luar. Nah, orang bisa happy sambil berbuat dosa. Inilah perbedaannya yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah joy itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Yang kedua, happy lah yang bisa bersatu dengan dosa. Kita harus tahu membedakan. Kita harus bisa menyadari ini. Nah, kalau sampai kita kehilangan sukacita, berarti ada yang salah di dalam kita, Bapak Ibu. Dan perlu digarisbawahi bahwa hati kita lah yang menjadi perhatian kita. Kenapa? Yang pertama adalah hati adalah pusat dari sumber dari segala tindakan kita. Hati adalah pusat atau sumber dari segala tindakan kita. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kalau hati kita tidak beres, maka tindakan kita pun tidak beres, Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan kita kehilangan sukacita. Yang kedua adalah Markus 7 ayat 21 sampai 23. Yesus menunjukkan keadaan hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Di situ dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, dan lain sebagainya. Makanya kekuatan kita tidak akan mampu menjaga hati ini, Bapak Ibu. Kenapa?
Makanya kita butuh penolong. Inilah yang ketiga. Hati adalah tempat Allah berdiam, tempat Roh Kudus berdiam. Dalam Yohanes 14 ayat 17 disitu dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini makanya sukacita dan dosa tidak bisa bersatu, karena Roh kebenaran berdiam di dalam kita. Amin. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, di ayat yang terakhir ini yang sangat memberkati saya, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai, coba kita garis bawahi kata selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini jemaat di Makedonia, di situ dikatakan selagi Bapak Ibu, bukan sesudah dicobai, tetapi selagi. Inilah letak perbedaan kita dengan dunia. Walaupun atau selagi kita mengalami masalah seperti orang percaya yang ada di Makedonia, kita tetap bersukacita, kita tetap bisa bersukacita, dan sukacita kita pun meluap, dikatakan di situ. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pegang ayat ini Bapak Ibu. Selagi kita dalam masalah, tetaplah bersukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami selalu bersukacita walaupun kami mengalami masalah yang berat, walaupun kami menghadapi tantangan yang berat di depan kami. Kami tidak mau kehilangan sukacita Tuhan. Maka dengan itu tuntunlah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami menuntun kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. The halls of heaven now proclaim Jesus name, Jesus name. And in the book of life we said my name, Jesus name, Jesus.